Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wisnu Wirandi di channel Wisnu Velogia. Pada kesempatan ini saya tidak akan membuat video pembelajaran atau bermain musik atau apa, tapi saya ingin berbagi pengalaman dari beberapa hal yang saya alami terkait YouTube channel saya. Dari mulai nol saya membuat sampai sekarang ya, begitu. Nah, pembuatan video ini atas dasar bahwa alhamdulillah YouTube channel saya pada tanggal 9 Oktober kemarin itu sudah dimonetisasi oleh YouTube dan sudah mencapai 1000 subscriber lebih dan 4000 jam tayang gitu, sehingga bisa dimonetisasi oleh YouTube. Namun pada kesempatan ini saya ingin membahas satu persatu tentang pengalaman, lalu bagaimana nanti syarat monetisasi YouTube, lalu konten, bagaimana membuat membuat kontennya dengan rekamannya seperti apa, editing videonya seperti apa. Nah, pasti banyak yang bingung bagi para YouTuber pemula ya. Begitu. Baik, saya akan awali dari kisah jatuh bangun saya bermain YouTube ya. Baik, saya main YouTube udah dari tahun 2010 saat saya zaman kuliah dulu. Namun saat itu memang syarat YouTube itu masih kendor dan masih mudah ya, begitu. Dan email yang saya gunakan pun pada saat ini adalah email yang pada saat tahun 2010, sehingga saya membuat konten dari tahun 2010 itu begitu. Nah, saya membuat konten dan membuat akun YouTube pada tahun 2010, namun tidak aktif. Nah, ketika 2013 saya lulus, baru saya mulai aktif, meskipun ya saya jarang upload video atau tidak fokus untuk bermain YouTube ya. Hanya sekedar iseng dan ya video-video dokumentasi pribadi begitu. Namun pada 2019 kemarin subscriber saya sudah mencapai 1000 subscriber dan lebih dari 4000 jam tayang sebetulnya, karena dari tahun 2010 saya buat channel ya, dan itu sudah dimonetisasi oleh YouTube dan sudah sempat keluar iklan. Namun sayangnya hanya 1 bulan atau 2 bulan berjalan setelah monetisasi YouTube saya berhasil, itu akun saya dihack oleh orang, dan itu orang luar negeri yang menghack akun saya memang, sehingga saya harus tutup akun. Saya harus laporkan kepada pihak YouTube bahwa YouTube saya sudah dihack oleh orang lain begitu ya, dan saya tutup akun. Akhirnya saya membuat akun baru dengan channel yang baru dengan email yang sama ya, tapi jadi email yang saya gunakan tetap email itu, namun saya membuat akun YouTube dengan email yang saat itu tahun 2010. Hanya akun YouTube-nya saja channel yang dihack itu. Karena pada saat itu alhamdulillah saya bisa mengembalikan dan memulihkan email saya dengan proteksi yang sangat kuat untuk sekarang ini begitu. Karena pada saat 2010 itu ya saya karena hanya iseng-iseng saja begitu, sehingga akun saya bisa mudah dibobol oleh orang begitu ya. Nah, tahun 2019 akhir itu kena hack ya, sehingga saya harus membangun ulang. Namun dalam perjalanan waktu tahun 2020 awal itu ternyata akun AdSense yang saya gunakan dengan email yang sama itu ternyata sudah dimonetisasi oleh AdSense, sehingga saya mendapat ini, meskipun channel baru saya belum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Ini adalah pin dari Google AdSense, sehingga sangat mudah ketika akun YouTube saya yang sekarang dimonetisasi begitu ya. Nah, sangat disayangkan memang ketika sudah dimonetisasi oleh YouTube harus tutup akun ya, karena perjalanannya memang panjang dan persaingan di dunia per-YouTuban ini hingga saat ini sangat ketat begitu.
pada akhirnya saya harus membuat baru, dan alhamdulillah per tanggal 9 Oktober kemarin YouTube saya sudah dimonetisasi. Kita lihat. Nah, ini email dari YouTube per tanggal 9 Oktober kemarin. Saya sekarang rekaman tanggal 11 Oktober ya. Nah, dan ini sudah mencapai 1000 lebih subscriber dan 4000 jam tayang ya. Begitu. Kalau kita lihat di sini, nah ini email dari YouTube-nya. Kita bisa dilihat. Ini email dari YouTube, kita baca. Selamat YouTube Anda, Wisnu Piologi sudah terima bergabung dalam YouTube Partner dan sebagainya lah. Ini email dari YouTube. Begitu. Oke. Nah, kalau dilihat dalam YouTube Creator bisa dilihat per 28 hari terakhir ini sudah aktif ya, sudah terlihat ini logo dolar hijau, artinya ketika sudah ada logo dolar hijau di akun kawan-kawan berarti tandanya sudah dimonetisasi oleh YouTube begitu ya. Oke, bisa dilihat seperti itu. Nah, lalu apa saja sih syarat monetisasi YouTube itu? Yang pertama jelas persaingan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam loh ya, bukan 4000 penayang, tapi 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Itu syarat monetisasi untuk YouTube. Namun kawan-kawan YouTuber pemula jangan patah semangat ketika membuat konten-konten ya. Saya berpikir banyak kawan-kawan yang bertanya bagaimana ketika YouTube-nya sudah mencapai 4000 jam tayang, lalu 1000 subscriber lebih, namun tidak dimonetisasi oleh YouTube. Nah, sudah ada keluar peraturan YouTube yang terbaru, itu memang cukup sulit ya, menyulitkan kita dalam dunia persaingan di YouTube. Bisa kawan-kawan lihat syarat-syarat YouTube Partner, itu bisa kawan pelajari dengan baik bahwa salah satu syaratnya tadi 4000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu tidak hanya itu saja, namun ada syarat-syarat yang lain yang bisa kawan-kawan perhatikan dalam YouTube Partner begitu ya. Salah satunya, nah kenapa akun saya bisa cepat dimonetisasi? Karena akun saya ini akun dari tahun 2020 emailnya ya. Karena kan sebelum membuat akun YouTube kita harus membuat email Gmail yang terintegrasi dengan YouTube dan AdSense. Nah, baru nanti kita akan mendapatkan ini ketika sudah mencapai 1000 jam tayang, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, seperti ini ya. Artinya ketika sudah dimonetisasi itu akan keluar dolar di akun YouTube kita begitu ya. Lalu banyak yang bilang bahwa membuat video-video di YouTube itu harus menggunakan kamera-kamera yang canggih atau peralatan-peralatan yang canggih atau editing yang keren gitu ya. Memang benar harus seperti itu. Namun yang saya lakukan itu tidak seperti itu. Saya ini merekam video yang sekarang ini menggunakan handphone ya. Saya edit dengan menggunakan aplikasi di software Sony Vegas di laptop ya, dengan editan yang sangat sederhana begitu. Atau bahkan banyak youtuber yang saya lihat di YouTube itu banyak yang menggunakan handphone untuk mengeditnya pula begitu ya. Yang terpenting adalah originalitas dan konten itu bisa bermanfaat oleh orang lain dan bisa ditonton oleh orang lain, menyenangkan dan diperlukan oleh orang lain seperti itu ya. Jadi jangan berpikiran bahwa membuat konten itu harus menggunakan kamera yang canggih atau membuat perangkat-perangkat yang mahal. Tidak seperti itu ya. Jadi kita buat saja sesuai fashion kita kontennya. Kalau fashionnya di musik ya silahkan membuat konten tentang musik, dan hati-hati ketika membuat konten musik pun itu sekarang sangat ketat juga. Ketika kita mengcover lagu bisa-bisa
ditolak monetisasi kita ya ketika cover lagu orang, dan itu sekarang harus izin yang punya lagunya begitu. Sangat ketat sekali. Nah, intinya buat kawan-kawan yang masih berjuang dalam YouTube dan ingin mendapat monetisasi YouTube, saya sarankan untuk tetap bersemangat dan buatlah konten-konten yang ya bisa bermanfaat untuk orang begitu. Intinya jangan ingin viral, video kalian jangan ingin viral, karena yang viral itu adalah karena yang viral itu sifatnya temporal, artinya hanya sebentar saja begitu. Tapi buatlah konten-konten yang bisa dinikmati sepanjang masa begitu ya. Kontennya bisa dinikmati sepanjang masa sehingga konten kita akan terus continue begitu, continue. Jadi tidak viral pada satu waktu, namun setelah itu sudah menghilang begitu. Itu saran-saran saja sih. Itu pengalaman yang saya lakukan selama saya bermain di YouTube, dan ya yang penting adalah konsisten ya begitu, sehingga kawan-kawan akan mendapatkan ini kebalik. Nah begitu, ini adalah pin untuk Google AdSense. Untuk yang lain-lainnya, bagaimana sih membuat akun Google AdSense, atau bagaimana sih mengkaitkan YouTube kita dengan Google AdSense, itu banyak sekali. Silahkan kawan-kawan dibuka di channel YouTube yang lain, banyak sekali tutorialnya. Saya pun belajar dari YouTube juga sebetulnya, bagaimana mengkaitkannya, bagaimana membuat akunnya dan sebagainya. Salah satunya adalah yang saya rekomendasikan adalah akunnya Bang DC atau Timon Adioso. Itu sangat rekomendasi sekali untuk tutorial terkait YouTuber ya, bagi YouTuber pemula khususnya gitu. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam budaya. Boom.